Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori dramaturgi. Kehidupan sosial bermasyarakat yang ada adalah bagian dari sandiwara. Hal ini berkaitan dengan penjelasan mengenai teori dramaturgi yang dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 yang termuat dalam karyanya yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu Erving Goffman. Erving Goffman merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang tergolong ke dalam para akademisi, pelajar, ataupun mahasiswa. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada, 11 Juni 1992. Ia adalah seorang sosiologi Kanada Amerika Besar yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sosiologi Amerika modern. Seorang akademisi yang menamatkan studinya di Universitas Chicago, beliau dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritis interaksionisme simbolis. Beliau membuat sebuah teori, yaitu dramaturgi. Menurut Goffman, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita, pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Manusia diibaratkan memainkan sebuah pertunjukan di panggung. Di dalam panggung itu terdiri dari panggung depan dan panggung belakang. Teori dramaturgi tersebut sangat relevan dan erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang bernama Farhan. Farhan adalah seorang mahasiswa. Ia juga ikut di beberapa kegiatan organisasi. Ketika hendak pergi ke kampus, kantin atau perpustakaan, maupun fasilitas kampus lainnya, dia harus menyesuaikan diri sebaik mungkin, penampilan selayaknya mahasiswa, seperti membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang ia bentuk itulah yang dinamakan dengan dramaturgi. Farhan sebagai individu memainkan perannya sebagai mahasiswa. Ia ke kampus membawa buku, pena, dan laptop untuk menunjang perkuliahannya. Di samping itu, ia memantaskan diri dengan menggunakan pakaian selayaknya mahasiswa. Farhan sebagai individu mahasiswa adalah dia yang dicirikan tadi ketika berinteraksi dan berhadapan dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat kampus. Kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi objek panggung depan atau front stage. Namun, ketika Farhan sudah di rumah, kontrakan atau indekos, dia adalah sebuah individu yang berbeda atau jarang ditonjolkan. Dan keadaan seperti itu dinamakan backstage atau di balik panggung. Layaknya sebuah panggung teater, studio, acara, ataupun lokasi syuting. Para aktor yang sedang di backstage tentu melakukan hal-hal yang berbeda ketika di front stage. Mereka bisa lebih santai dan menjadi dirinya sendiri saat berada di backstage. Begitu juga dengan Farhan. Pada kondisi di backstage, Farhan melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya ketika di kampus. Bisa jadi suatu kebiasaan itu kurang berkenan jika dilihat oleh khayalak luas. Jadi jangan heran jika kamu melihat teman-teman kamu yang berbeda di saat lingkungan formal seperti kantor, kampus, ataupun sekolah dengan dia saat berada di lingkungan non-formal seperti rumah ataupun tempat lainnya. Sadar atau tidak, dia sedang menerapkan teori dramaturgi. Mungkin secara tidak sadar kamu juga menerapkannya. Manfaat dari belajar teori dramaturgi ini ialah sangat membantu bagi kita untuk memposisikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jika kita jadi lebih bijak serta paham bagaimana berpenampilan ketika bertemu dengan orang-orang seperti pejabat, klien kerja, dosen, ataupun teman-teman kita sendiri. Di situasi yang formal, kita harus memahami bagaimana kebijakan serta nilai dan norma yang ada pada situasi tersebut. Contohnya, ketika teman-teman sedang mengikuti acara webinar yang diadakan oleh suatu institusi pemerintah, dari kebijakan panitia yang tertera dalamnya yaitu tamu undangan, panitia serta peserta dilarang makan dan minum, dan merokok selama acara berlangsung. Nah, otomatis yang mendapatkan posisi sebagai peserta tentu harus mengindahkan perintah ini. Ketika melanggarnya, kamu tidak beretika dan dilabeli tidak sopan. Jika hal ini terus berlanjut,
nanti ditakutkan menjadi sebuah habit. Habit atau sebuah kebiasaan tidak ada yang salah. Yang menjadi tolak ukur salahnya yaitu apakah itu termasuk standar yang baik atau yang buruk. Maka dari itu kita harus memposisikan diri sebaik mungkin. Jangan kebiasaan saat di backstop, rumah, kontrakan, indekos atau tongkrongan dibawa ke front stage, tempat kerja, kampus maupun sekolah. Di sisi lain, teori dramaturgi menyampaikan sebuah pesan bahwa jangan terlalu mudah menilai penampilan orang. Manusia itu tetap memiliki dua sisi, yaitu nice personality dan bad personality. Baik dan buruknya individu dilihat oleh khayalak. Itu tergantung dirinya dan tergantung nilai dan norma lingkungannya. Hidup itu memang berdrama, memainkan lakon, dan melakukan personal branding. Efek yang dilakukan nanti akan kembali dirasakan. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Jadi selalu pertimbangkan jika kamu ingin berpenampilan di front halayak dengan pemikiran yang kamu miliki. Apa pemikiran itu atau ideologi tersebut sesuai dengan hati nurani kamu? Jika terlalu lama menunda-nunda akibat insecure dan validasi orang, intinya jangan lupa untuk selalu membaca buku, mendengarkan kritik dan nasihat, serta melihat lingkungan sekitar. Dengan begitu, ketika menerapkan teori dramaturgi, kita bisa menjadi orang yang lebih realistis, kritis, serta tidak arogan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.